Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, baik di Sabang ataupun di Merauke, alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini kita dapat berkumpul bermajelis. Mari kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan nikmat kepada kita semua hingga pada kesempatan di pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana beliau telah mengajarkan banyak ilmu kepada kita semua hingga kita bisa memperoleh jalan hidayah menuju Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk umat yang dicintai dan dikumpulkan bersama beliau. Amin Allahumma amin. Langsung saja kita ke pokok pembahasan. Untuk bahasan di pagi hari ini kita akan melanjutkan hadis yang membahas tentang ilmu di kitab Tajridus Shahih Bukhari. Langsung saja kita baca kitabnya, yang belum tahu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Qala al-imam al-muhaddisin Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Kitabul Ilm, kitab membahas tentang ilmu. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa bihi ilaikal. An Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu qala qa'ada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qa'ada alaihi salamu ala ba'irihi wa amsaka insanun bi hitamihi aw bi zimamihi thumma qala ayyu yawmin hadha fasakadna hatta dhanna annahu sayusammihi siwasmihi qala alaysa yawmul nahar qulna bala qala fa ayyu shahrin hadha fasakadna hatta dhanna annahu sayusammihi bi ghairi ismihi faqala alaysa bil hijjah qulna bala qala fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha liyuballighi syahidu al-ghaib liyuballighi syahidul ghaib fa inna syahida asa ayyuballigha man huwa aw'alahu minhu. Bahwasanya hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata bahwasanya Nabi SAW duduk di atas onta, kemudian orang-orang itu memegang tali onta tersebut. Kemudian Nabi berkata, ayu yaumin hadha, hari apa ini? Kemudian sahabat itu terdiam dan menyangka bahwasanya Nabi itu akan mengganti nama hari dengan selain namanya. Kemudian Nabi berkata,
Alaysa yamun nahar, bukankah ini hari nahar? Kemudian sahabat berkata, iya. Kemudian Nabi bertanya lagi, fa'ayu syahrin hadha, bulan apa ini? Kemudian sahabat terdiam dan menyangka bahwasanya Nabi akan mengganti nama bulan dengan selain namanya. Kemudian Nabi berkata lagi, alaysa Dzulhijjah, bukankah ini bulan Dzulhijjah? Kemudian sahabat berkata, iya. Bala, ya. Nabi bersabda, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radukum bainakum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Nabi bersabda bahwasanya sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan kalian itu dimuliakan. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan kalian di antara kalian itu dimuliakan seperti dimuliakannya hari ini, bulan ini, dan negara ini. Terus Nabi juga melanjutkan, liyuballihi syahidul ghaib, sebaiknya orang-orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Karena orang yang hadir yang telah menyampaikan kepada orang yang tidak hadir, semoga orang yang bisa jadi orang yang tidak hadir itu lebih mudah untuk mengamalkan ilmu, lebih mudah untuk memahami ilmu, lebih mudah untuk mengerti tentang ilmu. Kita lanjut ke hadis yang selanjutnya. Wa bihi laikol an Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatahawwaluna bil mau'izati fil ayyami karahiyat asy-syamati alaina. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata bahwasanya Nabi SAW memberikan peringatan dengan mau'idhah hasanah kepada kami di saat kami lagi jenuh-jenuh, di saat kami lagi bosan di hari-hari kami. Kita lanjut lagi ke hadis yang selanjutnya. Wa bilaikal an Anasin radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunafiru. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunafiru. Buatlah mudah dan jangan dipersulit, dan berikanlah kabar dan jangan buat orang untuk lari. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Wa bihi laikol an Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innama ana qasimun wallahu azza wa jalla yu'ti wa la tazala hadhihi al-ummah qa'imatan ala amrillahi la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata bahwasanya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innama ana qasimun wallahu azza wa jalla yu'ti. Nabi bersabda bahwasanya orang yang Allah kehendaki menjadi orang baik, maka Allah akan memberikan kefahaman agama. Dan Nabi itu qasimun, Nabi yang membagi. Allahu azza wa jalla yu'ti, dan Allah itu yang memberikan kefahaman ilmu. Walan tazala hadhil ummah qa'imatan ala amrillah
la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiyahu amrullah. Dan dilanjutkan bahwasanya Nabi juga bersabda, umat ini akan selalu menjalankan perintahnya Allah dan tidak membahayakan orang-orang yang berselisih paham dengan mereka hingga datang ketetapan Allah, hingga datang amrullah. Kita lanjut ke hadis yang selanjutnya. Wa bilaikul an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa utiya bi jumarin faqala inna minasyajari sajaratan wa dzakara hadis wa zada fi hadhihi riwayah fa idza ana ashhurul qaumi fasakattu. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoi keduanya. Beliau berkata, ketika kami bersama Rasulullah SAW tiba-tiba didatangi oleh jamaah, kemudian didatangi oleh jamaah. Kemudian Nabi bersabda, inna minasyajari sajratan wa dzakara hadis. Sesungguhnya di antara pepohonan ada satu pohon yang tidak gugur daunnya. Dilanjutkan hadisnya seperti yang kemarin. Terus di riwayat ini tambahkan bahwasanya sahabat Abdullah itu sahabat yang paling kecil. Maka ketika ada pertanyaan dari Nabi, dia terdiam karena dia itu paling kecil. Kalau di hadis kemarin dia itu malu. Kalau di hadis ini menyatakan beliau itu paling kecil di antara kaum. Wabi ilaikol. Kita lanjut ke pembahasan hadis selanjutnya. Wabihi ilaikol. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fisnatain rajulin atahu Allahu malan fasullitu ala halakatihi fil haqq wa rajulin atahu Allahu al-hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la hasada illa fisnatain rajulin atahu Allahu malan fasullitu ala halakatihi fil haqq wa rajulin atahu Allahu al-hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Nabi pernah bersabda bahwasanya tidak boleh hasud kecuali dalam dua hal. Berarti boleh hasud dalam dua hal. Yang pertama, hasud kepada siapa? Kepada laki-laki yang Allah telah memberinya harta, kemudian laki-laki tersebut membelanjakan hartanya di dalam hak-hak, di dalam kebenaran. Terus yang kedua, boleh hasud kepada seorang laki-laki yang Allah berikan hikmah, kemudian dia mengamalkan dan mengajarkan hikmah tersebut. Kita lanjut ke hadis yang selanjutnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala dhammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala Allahumma 'allimhul kitab. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi pernah mendoakan beliau ketika sahabat Abdullah ini, sahabat Ibnu Abbas ini kumpul sama Rasulullah, bersama Rasulullah. Rasulullah mendoakan, Allahumma alimhul kitab, ya Allah, semoga engkau berikan kepahaman kitab kepada dia. Maksudnya sahabat Ibnu Abbas. Ini hadis. Kita lanjut. Wa bihi anhu radhiyallahu ta'ala anhu qala aqbaltu raqiban ala himarin atanin wa ana yauma idin qad nahastul ihtilam
wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bimina ila ghairi jidarin famarartu baina yaday ba'di saffi wa arsaltul atan tarta wa dakhaltu fi saffi wa lam yunkar dzalika alayya. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya sahabat berkata, "Aqbaltu ragiban," saya menghadap dalam keadaan berkendara himar jantan. Kemudian pada saat itu sahabat tersebut mendekati usia balik. Pada saat itu juga Rasulullah sedang sholat di Mina tanpa menggunakan penghalang, sutra, tanpa menghadap dinding. Kemudian sahabat tersebut lewat di antara shaf dan melepaskan himarnya yang untuk mencari makan, dan kemudian sahabat tersebut melepaskan himar yang dia tunggangi untuk mencari makan. Kemudian sahabat tersebut masuk ke shaf-shaf dan tidak dimarahi oleh Rasulullah. Demikian pembahasan hadis di pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan kita ditambahkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.